saat Ichika tidak berkutik di hadapan Yurul, akhirnya di saat-saat genting, Asta pun muncul di pertarungan dan berhasil mengalahkan 1 dari 3 paladin yang datang ke negeri matahari. Namun, mampukah mereka semua menghentikan sisa paladin? Sementara Asta akan berhadapan dengan Sister Lily di episode ini. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi. Seperti biasa, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Nah, setelah berhasil mengalahkan Yurul serta Asta yang menatap Sister Lily sembari mengatakan, "Sekarang aku akan menyelamatkanmu," serta Gris yang melihat pertarungan Asta barusan, ia pun kembali mengingat masa lalunya saat Asta mengalahkannya di desa Sosi dan merasa harus cepat mengalahkan Asta karena biasanya dia tidak membuang-buang waktunya seperti ini. Namun, di saat ia memikirkan semua itu, tiba-tiba Yosuga muncul di hadapannya dengan niat menghalangi Gris agar tidak mengganggu Asta dalam pertarungannya melawan Sister Lily. Lalu di sisi lain, Sister Lily merasa heran kenapa Asta masih hidup, sementara Asta yang beranggapan bahwa Sister Lily tidak akan rela untuk membunuhnya, walaupun Sister Lily sudah dikendalikan. Namun pada kenyataannya, semua anggapan Asta itu salah, karena sebenarnya Sister Lily sungguh berniat membunuh Asta pada saat itu, dan kemungkinan kecil Asta selamat karena anti-magicnya melindunginya. Nah, mendengar hal itu di sini Asta masih tetap yakin kalau Sister Lily yang dikendalikan tidak mungkin melakukan itu padanya. Karena setahu Asta, Sister Lily yang ia kenal tidak akan pernah membunuh siapapun. Lalu, Sister Lily yang merasa tidak dikendalikan seketika itu merapal sihir Septial Travelnya. Namun dalam sekejap, Asta bisa menghindari sihir itu. Melihat Asta bisa menghindari sihirnya, Sister Lily mengeluarkan beberapa sihir itu lagi. Tapi Asta bisa menghindari semua itu dengan pergerakannya yang sangat lincah. Kemudian Sister Lily melanjutkan serangannya lagi dengan merapalkan sihir Water Magic Holy Fierce of Love-nya terhadap Asta, sembari mengatakan kepada Asta bahwa dirinya tidak menginginkan Asta hidup. Sesaat itu juga, Asta yang melihat sihir barusan mengingatkan dia pada masa lalunya. Ia pun langsung menebas sihir air itu dan melesat ke arah Sister Lily. Nah, sementara melihat Asta berhasil menebas sihirnya barusan dan melesat ke arahnya, Sister Lily yang merasa terpojok lalu berpikiran bahwa sihir Septial Travelnya tidak efektif kalau Asta masih bisa bergerak. Sedangkan jika ia memakai Septial Mana Domination-nya untuk membatasi pergerakan Asta, itu sama juga karena Asta memiliki anti-magic. Maka dengan ini, Sister Lily pun berpikiran harus mengeluarkan sihir serangan yang lebih kuat, yakni sihir Water X Septial Magic. Namun, lagi-lagi Asta bisa menghindari sihir itu dengan cepat, walaupun Lily mengeluarkannya lagi saat Asta berhasil menghindari serangan yang pertama. Nah, melihat Asta berhasil menghindari 2 serangannya barusan, sontak Sister Lily mengingat kenangan masa kecil Asta, sembari mengatakan kepada Asta, "Demi dunia ini kau harus mati." Tapi Asta tidak akan membiarkan Sister Lily membunuhnya. Dan ini membuat Sister Lily mengingat masa-masa itu lagi, serta tanpa ia sadari, seketika itu air matanya pun keluar, sembari mengatakan, "Aku juga tidak akan membunuhmu." Nah, maka dengan melihat apa yang barusan terjadi terhadap Sister Lily, Asta pun berpikiran kalau Lucius itu memang bijak karena masih menanamkan ingatan masa lalu dan rasa kepercayaan dalam jiwa paladin untuk terus mengikutinya. Tapi menurut Asta di sini, Sister Lily tetaplah Sister Lily dan ia tidak akan memaafkan perbuatan Lucius yang membuat Sister Lily jadi begini. Lalu, di saat Asta mengetahui apa yang terjadi pada Sister Lily, di saat itu juga, Sister Lily langsung merapalkan 3 sihir Water X Septial Magic, sembari mengatakan kepada Asta, "Inilah yang diinginkan semua orang. Ini semua demi dunia yang bahagia." Serangan demi serangan pun dilancarkan Sister Lily terhadap Asta yang membuat area sekitar menjadi hancur. Nah, sementara Asta yang masih terus menghindari serangan itu dan Sister Lily yang terus memohon kepada Asta agar mati, saat itu juga Asta lalu ke mode menyerang sembari memblokir sihir Sister Lily dengan pedangnya dan menebas Sister Lily serta mengatakan di saat Sister Lily sudah tidak berdaya lagi, kembalilah menjadi dirimu seperti dulu. Asta pun lalu merangkul Sister Lily yang akan terjatuh dari ketinggian sembari meletakkan Sister Lily ke reruntuhan bangunan. Kemudian, di saat Sister Lily sudah tidak berdaya dan kekuatan paladinnya mulai menghilang, Sister Lily lalu meminta maaf kepada Asta karena sudah mengatakan hal yang buruk kepadanya. Sementara Asta yang tidak peduli akan hal itu,
Lantas, Sister Lily menceritakan kisahnya kepada Asta kalau dirinya bermasalah karena Okikai mendiskriminasikan kekuatan sihir, dan itulah mengapa Sister Lily menjadi biarawati demi melindungi keadilan dan kesetaraan semua orang. Namun pada saat ia sudah menjadi biarawati di gereja, diskriminasi masih tetap ada. Jadi ia pun memutuskan untuk kabur dan tinggal di panti asuhan bersama Asta dan anak-anak lainnya, walaupun hanya sedikit yang ia bisa lakukan di sana. Nah, sesaat kemudian setelah kekuatan paladin yang ada di tubuh Sister Lily perlahan mulai hilang, Ryu beserta Fumito yang baru saja tiba di lokasi langsung menyapa Asta dengan mengatakan kalau kondisi Sister Lily tidak apa-apa, dan melanjutkannya lagi dengan mengatakan kalau Asta sudah jadi semakin kuat karena bisa menyelamatkan Sister Lily. Dan perkataan itu juga sama dengan apa yang dia katakan kepada Sister Lily, kalau Sister Lily bisa mengandalkan Asta untuk menyelamatkannya. Hingga saat mereka sudah ada di dekat Sister Lily pun kemudian mengabarkan informasi kepada mereka jika Lucius sudah mempersiapkan pertarungan akhir di kerajaan Clover, dan hanya tersisa 3 hari sampai hari penghakiman itu. Nah, dia berniat untuk menggabungkan Body Blood dan Bone Magic milik Socrates bersaudara dengan Soul Magic miliknya untuk mendapatkan kekuatan yang tak terkira. Jadi dengan kekuatan itu, Lucius bisa mengendalikan pikiran dan tubuh siapapun sesukanya, dan bahkan dia bisa membuat manusia dari ketiadaan. Maka sihir tersebut akan setara dengan kekuatan Tuhan. Lalu pada hari penghakiman nanti, Lucius akan mengambil alih semua sihir yang ada di dunia, termaksud negeri matahari. Nah, mengetahui akan hal itu, sontak semuanya terdiam. Sembari Sister Lily melanjutkan perkataannya kalau ia merasa sangat malu akan dirinya dan terus meminta maaf kepada semuanya karena telah menjadi anak buah Lucius dan membawa malapetaka di negeri ini dengan melepaskan segel naga berkepala 5. Namun Asta beranggapan kalau ini bukan salah Sister Lily dan dia tidak akan membiarkan Sister Lily menanggung semuanya. Nah, Sister Lily akhirnya sudah tidak sadarkan diri. Sembari Asta memanggil nama Sister Lily dan mengira Sister Lily sudah mati, Ryu kemudian menjelaskan kepada Asta bahwa Sister Lily belum mati. Tapi untuk menyelamatkan Sister Lily, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Lucius. Saat itu juga, Ryu lalu menyuruh Fumito menggunakan jujutsu penyembuhnya kepada Sister Lily untuk berjaga-jaga. Sementara Asta berterima kasih dan menyerahkan urusan Sister Lily kepada Fumito. Nah, kemudian setelah Asta bertekad akan mengalahkan Lucius, namun sebelum itu ia harus fokus mengalahkan naga berkepala 5 itu sendirian. Dengan cepat, Asta lalu terbang memotong satu persatu kepala naga itu. Namun, walaupun Asta sudah memotong ke-5 kepala naga itu dengan anti-magicnya, ternyata luka-luka yang diterima naga barusan bisa pulih kembali berkat kekuatan regenerasi naga tersebut. Jadi Asta pun berpikiran apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan naga itu. Nah, sementara Asta memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan naga tersebut, di sisi lain terlihat pertarungan antara Gris dan Yosuga akhirnya telah dimulai. Yang dimana Gris sudah merapalkan sihir es dari segala arahnya untuk menyerang Yosuga. Tapi di sini Yosuga dapat menghindari semua serangan Gris barusan, yang membuat Yosuga mengatakan kepada Gris bahwa kemampuannya cuma segitu. Sontak terbias dari mulut Grace bahwa ia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini demi keadilan dunia. Nah, mendengar akan hal itu dari orang seperti Grace, Yosuga pun mengatakan kepadanya, "Dunia katamu bullshit, itu hanya dari sudut pandangmu yang menganggap dirimu benar. Tapi aku ada di sini hanya untuk memotongmu demi shogun kami." Nah guys, sementara menunggu pertarungan ini dilanjutkan kembali, kita kilas balik dulu ke beberapa tahun yang lalu sebelum Ryu menjadi shogun di negeri ini, di mana Yosuga ternyata calon pewaris pemimpin dari klan Kosu dan Ryu adalah pewaris tunggal dari Pulau Gosu. Mereka berdua adalah kandidat shogun yang terkuat di negeri ini dan bersaing untuk menjadi yang terkuat dengan saling mengayunkan pedang mereka sejak kecil. Namun, di saat usia mereka genap 17 tahun, sebuah wabah melanda negeri ini dan menyebar ke seluruh daerah Kosu dan Gosu hingga membuat warga yang memiliki Yoryoku lemah banyak berjatuhan. Nah, sementara petinggi di negeri ini mencari solusi untuk menghentikan wabah ini dengan mencari tanaman yang sudah punah, yakni Living Soul, dan menemukan solusi untuk mencari tanaman itu dengan kekuatan spesial di negeri ini, yakni Tengensu, atau mata yang bisa melihat segalanya. Namun kekuatan ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki Yoryoku yang cukup besar. Jadi, dengan demikian, maka kedua daerah tersebut mengajukan kandidatnya masing-masing, yakni Ryu dan Yosuga.
Hingga pada saat mereka berdua mengetahui bahwa memiliki kekuatan ini ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Tengensu, yakni si pengguna akan kehilangan semua Yoryoku mereka. Akhirnya Yosuga menolak dan Ryu setuju walaupun mengorbankan Yoryokunya. Dan ini membuat Yosuga berpikiran kalau Ryu tidak peduli lagi untuk menjadi shogun di negeri ini. Hingga pada saat Ryu sudah mendapatkan Tengensu serta menemukan Living Soul dan menyelamatkan semua orang di negeri ini, semua orang mulai menyukai Ryu dan banyak mendapat pengikut. Maka dengan melihat apa yang selama ini terjadi dan tibalah waktu pemilihan shogun, rupanya banyak petinggi di negeri ini meragukan Ryu walaupun popularitasnya luar biasa. Karena itulah pilihan yang paling cocok menurut petinggi di sini adalah Yosuga karena memiliki Yoryoku yang paling besar. Namun siapa sangka di saat para petinggi di negeri ini banyak mendukungnya untuk menjadi shogun di negeri ini, ternyata Yosuga menolak dan mengusulkan Ryu untuk menjadi shogun, sedangkan dirinya memilih untuk menjadi Ryusen ke-7. Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILT.